Terima kasih jembatannya Bu Ruth. Shalom, selamat pagi. Ya, kita perangnya berlapis-lapis ya. Tadi tentara pakai selendang merah, nanti mempelai pakai lagi. Gak apa-apa berlapis-lapis ya. Iya, kenapa Bu? Oh iya, buat seminggu ya, benar seminggu. Oke, boleh minta PPT-nya? Oke. Bagian mempelai, saudara, menahan sakit penyakit dan roh maut. Ya, boleh next. Apa yang akan kita lakukan? Dalam 2 jam ini kita akan lakukan beberapa hal. Tadi urapan mempelai sama tentara tempatnya mirip-mirip saudara. Jadi saudara yang datang di awal-awal dibagiinnya cuma salah satu. Jadi ada yang dapatnya lotionnya, ada yang dapatnya lip balmnya saudara. Yang lengket itu lip balm ya, jangan ditaruh di kulit, di badan, nanti saudara terlalu lengket ya. Sehati tentara dan mempelai kali ini saudara. Iya. Ya, jadi ada tempat yang kecil itu tempatnya mirip memang saudara ya, yang punya tentara agak mirip diamond kalau nggak salah tempat. Karena itu bencana nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia sangat banyak. Belum lagi karena efek ada banyak hal yang terjadi di Indonesia sehingga tudung itu seperti bolong. Saya itu sekian hari yang lalu mimpi saudara, tiba-tiba pagi-pagi bangun saya tidur lagi, saya tuh mimpi di atas itu tudungnya tiba-tiba kebuka sendiri, bolong sendiri. Terus di mimpi itu saya teriak-teriak, aduh ini kenapa gede banget. Jadi kayak saya tuh lihat kayak di atap gitu ya, atap itu tiba-tiba jebol, bolong itu bisa seperti hampir 3/4-nya itu bolong. Terus saya gini, aduh saya lihat ngomong dengan orang-orang di dekat saya, ayo karena hari itu lihatnya kayak seperti di perumahan. Terus saya bilang, ayo kita harus cari sesuatu nih, harus cari tukang-tukang. Aduh cepetan, siapa ya yang bisa tutupin, atau kita tutupin pakai apa ya, pakai terpal atau pakai apa sementara gitu. Tapi orang-orang di samping saya semuanya pelangap-pelongo. Apa? Kenapa? Gimana gitu. Jadi terus saya bangun saking realnya, waktu saya bangun saya lihat atap kamar saya, oh ya masih utuh, puji Tuhan. Saya bilang, dalam nama Yesus batal. Tapi itu seperti tudung yang lagi bukan tudung ya, gimana ya saudara? Iya, tudung yang ada bolong. Dia bangsa ini, Datan dan Abiram. Boleh next slide? Next slide yang tadi. Next slide. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Setelah, oh ya thank you. Bilangan 26 ayat 9-10, ini singkatnya aja. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membatah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Ketika mereka membatah Tuhan, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Saudara, hari itu Korah, Datan dan Abiram itu bersungut-sungut dan mereka menghujat, mereka mencaci maki, mereka berkata emang cuma Musa yang bisa dipilih Tuhan memimpin. Musa itu gak ada apa-apanya, Musa itu gak bisa apa-apa. Dan mereka memberontak terhadap pemimpin yang dipilih Tuhan. Sehingga hari itu dalam murka karena istilahnya cawan pemberontakannya sudah kebangetan, bumi itu mengangakkan mulutnya dan menelan mereka. Itu seperti lubang maut terbuka. Dan Tuhan itu mengingatkan ini. Salah satunya kenapa ada banyak tuntutan jerat maut atau tuntutan maut. Karena saudara bahkan lihat, saya tuh sampai bosan kalau lihat sosmed. Itu kebanyakan tentang berita sidang saudara ya yang sedang berlangsung. Dan itu sebenarnya intinya, dan itu setiap hari. Dan salah satu tuntutannya adalah lubang maut itu terbuka. Karena itu kita mau tutup hari ini dalam anugerah Tuhan. Kita mau perang 3 tahap.
Tapi perang yang pertama dulu yang sekarang juga akan kita lakukan adalah apa? Tadi ayat yang sebelumnya, boleh slide sebelumnya. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Jadi kita akan lakukan apa yang dunia orang mati dan maut gak bisa lakukan. Yaitu mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Mari angkat dengan segenap hatimu, kita akan nyanyikan mulai dari satu lagu sederhana, Bapa terima kasih. Mari mulai dengan gini, count your blessings, hitung aja berkat yang Tuhan udah beri dalam hidup saudara. Sampai hari ini saya percaya gak ada saudara yang dibuat miskin. Saudara masih bisa makan kan kemarin malam saudara. Gak ada yang Tuhan buat miskin. Saudara masih bisa datang hari ini. Saudara masih bisa berpakaian lengkap. Saudara masih bisa berdiri dengan sehat dan kuat teriak-teriak mulai dari jam 5 pagi sampai nanti jam 7. Itu anugerah banget loh saudara. Ada banyak orang itu sekarang ngantri di rumah sakit. Minggu lalu Bapak Firman nganterin saudaranya ke rumah sakit, saudara tahu jam 9 malam, di klinik 350 orang ngantri, jam 9 malam. Saya gini, sampai sudah pakai kursi roda tidak bisa masuk. Hah? IGD penuh setiap hari saudara. Cuma beritanya gak diberitain aja sekarang. Karena mereka lagi memunculkan sidang yang nyebelin itu menurut saya. Tapi mari kita mau berkata, maut dunia orang mati gak punya ucapan syukur. Tapi saya punya. Saya punya. Saudara punya. Jadi saudara kita mau nyembah Tuhan, kita mau angkat ucapan syukur. Saudara mau gini, Tuhan makasih. Aku masih tinggal bersama dengan keluargaku. Kalau saudara pun tinggal sendiri, makasih Tuhan aku masih punya tetangga. Aku masih punya saudara-saudara. Aku masih bisa datang menghabiskan waktuku. Berdiri buat Indonesia dan aku tahu hitungannya besar di surga. Tidak ada rugi apapun dalam hidup ini ketika kita mengangkat ucapan syukur buat Tuhan. Amin. Jadi sepanjang bulan ini kuncinya mengucap syukur saudara. Maka antivirus, anti kematian, anti maut jadi bagian saudara semua. Amin. Yuk mari kita mau sembah Tuhan.